Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billahi wa ba'du. 11 perkara jangan sampai dilakukan oleh pasangan suami istri, kalau tidak maka hubungan suami istri dianggap berzina. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, karena kita tahu bahwa di antara tujuan pernikahan dalam Islam itu, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang masyhur, ya ma'syaras sabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil faraji wa man lam yastati fa alayhi bis saumi fa innalahu wijaun. Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih membentengi kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena puasa itu bisa menjadi benteng. Artinya tujuan pernikahan itu salah satunya adalah untuk melampiaskan hasrat yang halal. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, lebih daripada itu tujuan pernikahan adalah mencari keturunan. Makanya orang yang menikah kemudian punya anak biasanya senang. Dan bukti senangnya, terkadang dia buat acara akikah, bahkan diberitahu anak-anaknya kepada orang lain supaya orang tahu bahwa itu anaknya. Tapi kalau hasil zina biasanya tidak akan bahagia. Makanya banyak kemudian orang-orang yang membunuh anaknya gara-gara anaknya itu dihasilkan dari zina, naudzubillah. Baik, kita tidak memperpanjang mukaddimah. Apa saja 11 perkara kalau ada pada suami istri itu, maka hubungan suami istri itu dianggap berzina dan anaknya bisa dianggap anak zina. Yang pertama, suami ataupun istri dalam hubungan rumah tangga, entah salah satu dari keduanya atau dua-duanya suka mencela agama. Baik yang dicela itu Allah, baik yang dicela itu Rasul, baik yang dicela itu Al-Quran. Maka siapapun dari keduanya, entah suaminya suka mencela agama atau sebaliknya, atau bahkan sampai menghalalkan yang haram dan tidak bertobat, maka perkara-perkara ini adalah kekufuran. Bisa saja kemudian ketika seseorang mencela agama dengan lisannya, dia tidak sadar dia telah keluar dari Islam. Seperti umpamanya orang mencela solat, buat apa solat itu, capek-capek saja katanya. Atau mencela puasa, buat apa puasa, lapar-lapar saja katanya. Atau mencela zakat, buat apa zakat, ngambur-ngamburin harta saja, capek-capek cari harta dikasih orang pula. Atau mencela haji, buat apa haji itu, sudah ngabisin duit, capek di jalan, tidak ada gunanya, bagus buat rumah. Ini kalau mencela agama, maka bisa kufur orangnya. Karena Allah mengatakan dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbatallahu a'malahum. Ketika mereka membenci apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada mereka, maka Allah akan gugurkan amalan mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Apakah dengan Allah, dengan Rasul dan ayat-ayatnya kalian mengolok-olok dan mencelanya?
maka tidak ada uzur bagi kalian. Kalian sudah kufur setelah keimanan kalian. Maka kalau seandainya ibu punya suami, naudzubillah, suka mencela agama, mencela Allah, mencela Rasul, mencela Al-Quran, menghalalkan yang haram dan begitu seterusnya, kalau tidak bertobat bu, ibu harus menahan diri dengan suami, tidak boleh melakukan hubungan sampai suami bertobat dengan taubatan nasuha tentunya, karena suami ibu sudah keluar dari Islam. Orang yang mencela Islam itu dia telah keluar dari Islam. Berarti hubungan ibu dengan suami itu sama dengan hubungan seorang muslimah dengan orang kafir jadinya. Maka ini yang pertama, kalau terus melakukan hubungan maka dianggap berzina, karena melakukan hubungan dengan orang kafir dalam sebuah ikatan rumah tangga. Kemudian yang kedua, suami ataupun istri yang meninggalkan sholat, bahkan sama sekali tidak sholat. Bahkan kalau diingatkan para suami disuruh sholat, apa katanya? Ah, buat apa aku sholat, aku masih lebih baik kok daripada orang yang tidak sholat. Tuh tetangga sebelah sholat dia, tapi suka mukul sama istrinya. Bagus, aku tak sholat, aku tak pernah mukul katanya. Itu sholat pengangguran tuh. Aku tak sholat pun kerja ada, gaji banyak, hidup kalian aku cukupi. Dia tidak sadar kalimat itu menjadikan dia keluar dari Islam. Orang yang tidak sholat bisa keluar dari Islam. Apalagi kalau seandainya sampai mengingkari kewajiban sholat, maka tidak ada khilaf di antara ulama bahwa orang yang mengingkari kewajiban sholat kemudian dia tidak sholat, bahkan kalaupun dia sholat, kalau mengingkari kewajiban sholat tetap dia kafir. Apalagi tidak sholat. Dan itulah kebanyakan di masyarakat, mereka tidak peduli dengan sholat, seolah-olah sholat itu tidak wajib bagi mereka. Kayaknya orang nggak sholat itu tenang-tenang aja tuh, tidak ada beban bagi dia. Dia tidak sadar bahwa orang yang meninggalkan sholat itu bisa mengakibatkan kepada kekafiran. Kata Nabi SAW, al-ahdu bainana wa bainahumus salatu faman tarakaha faqad kafar. Perbedaan kita dengan orang kafir itu di sholat. Barang siapa yang meninggalkannya, dia bisa kafir. Yang diperselisihkan para ulama itu, kalau meninggalkan sholat karena malas, artinya dia lebih banyak sholat, tapi kadang-kadang meninggalkan karena malas. Nah, ini yang diperselisihkan para ulama. Ada yang mengatakan tetap dia kafir, ada yang mengatakan hanya sampai ke tingkat fasik saja, artinya masih Islam tapi dia melakukan dosa besar. Tapi kalau seandainya lebih banyak meninggalkan sholat dibandingkan melakukannya, ini ijma' kesepakatan, tidak ada khilaf, kafir dia. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, dia mengatakan man taraka salata jumlatan faqad kafara ijma'an. Barang siapa yang meninggalkan sholat secara jumlah, lebih banyak meninggalkan dibandingkan melakukannya, maka kafir secara konsensus para ulama, sepakat ulama. Maka kalau seandainya seseorang punya suami tidak pernah sholat, maka tahan, jangan melakukan hubungan dengan orang seperti ini. Sebab kalau melakukan hubungan dengan suami yang tidak pernah sholat, maka dianggap berzina. Karena orang yang tidak sholat itu bisa kufur. Naudzubillah. Makanya jangan pernah meremehkan sholat. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini yang kedua. Yang ketiga, suami yang bermain-main dengan kalimat talak, bu. Suami yang bermain-main dengan kalimat talak sampai menjatuhkan talak 3 kali, dan itu banyak di masyarakat. Kadang-kadang seorang suami mentalak istrinya, ku ceraikan kamu, akhirnya berhubungan lagi, mananya rujuk lagi. Kemudian ada masalah lagi, diceraikan lagi, ku ceraikan kamu gitu.
Akhirnya hubungan badan lagi, rujuk lagi. Kemudian 3 kali dia ngomong, aku ceraikan lagi. Dia tidak paham bahwa talak itu hanya boleh dilakukan 2 kali. Kalau sudah ketiga kali, itu sudah tidak bisa lagi dilanjutkan hubungan rumah tangga. Dan itu berdasarkan nas Quran surah Al-Baqarah 229. Allah katakan, at-talaqu marratani fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan wa la yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataytumuhunna syai'an illa an yakhafa alla yuqima hududallah fa in khiftum alla yuqima hududallah fala junaha 'alaihima fi maftadat bih tilka hududullah fala ta'taduha wa man yata'adda hududallah fa ulaika humudz zalimun. Talak yang dapat rujuk itu cuma 2 kali, Bu, kata Allah. Setelah itu suami dapat menahan dengan baik atau melepaskan dengan baik, kata Allah. Dan tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya, maksudnya suami istri, khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu, maksudnya para wali, khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang harus diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah termasuk orang zalim. Artinya kalau seandainya orang itu sudah diceraikan 3 kali, kok masih juga melakukan hubungan badan, zalim dia, dan termasuk berzina. Termasuk berzina. Tak boleh. Makanya kenapa ini nasihat juga para suami, sampaikan ibu kepada para suami, jangan mudah mengucapkan kalimat talak. Karena kalimat talak ini sungguh-sungguhnya memang dianggap sungguh-sungguh, main-mainnya pun dianggap sungguh-sungguh. Walaupun seorang suami bermain-main mengucapkan kalimat talak, tetap jatuh talak itu, apalagi sungguh-sungguh. Maka jangan main-main dengan kalimat talak. Bahkan ada seorang akhwat pernah WA sama saya, Ustaz, entah berapa kali suami saya menceraikan saya, kata, enggak kehitung kayaknya. Jadi saya bilang, berapa kali tah makanya nanti dikit-dikit marah, ada masalah, aku pula diceraikan. Jadi saya tanya, terus bagaimana hubungan suami istrinya? Ya tetap dia minta jatah juga lah, Ustaz. Nah ini kan masalah. Suami kalau sudah menceraikan 3 kali, maka tidak halal bagi ibu untuk melakukan hubungan badan dengan suami. Karena talak yang boleh rujuk itu cuma 2 kali. Talak, rujuk, talak, rujuk, talak, tak boleh rujuk. Begitu aturan agama. Ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ketiga. Jangan sampai melakukan hubungan dengan seorang suami yang sudah menceraikan istrinya 3 kali talak. Kalau masih melakukan hubungan, maka dianggap berzina. Tapi dengan catatan talak, rujuk, talak, rujuk, talak, rujuk. Enggak bisa yang ketiga, tidak boleh rujuk. Tapi kalau sekali kalimat, saya talak kau 3 kali, itu cuma dihukum 1 kali. Ya, tidak bisa talak main borong itu. Talak itu cuma 1 kali talak, walaupun dia mengatakan saya talak kau 100 kali, tetap dihukumi 1. Karena syarat talak dianggap 1 itu dengan rujuk. Ini yang ketiga. Yang keempat, menikahi wanita yang dizinahi kemudian dia hamil. Banyak di masyarakat, kadang-kadang ada tradisi itu yang buruk. Ada anak muda pacaran dengan seorang wanita, kemudian tidak direstui orang tuanya, akhirnya dizinahi sampai hamil biar direstui. Itu ada tuh kebiasaan kayak gitu tuh. Jadi menikahi
orang yang sudah dizinahi kemudian dia hamil. Setelah hamil baru dinikahi. Masyarul muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, memang kita katakan terjadi perselisihan ulama. Apakah boleh seseorang itu menikahi wanita yang sudah hamil karena dizinahi? Dalam mazhab Hanafiyah dan juga Syafi'iyah, boleh menikahi wanita hamil dari zina, tetapi dia mengatakan fala yahillu lahu wat'uha hatta tadha, tapi hanya boleh dilakukan akad saja. Selepas akad pernikahan tidak boleh digauli sampai melahirkan, supaya tidak tercampur antara sperma haram dengan sperma suci. Kenapa demikian? Karena Rasul yang mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yasqi ma'uhu zar'a ghairihi. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka tidak boleh mengairi airnya kebun yang diairi orang lain. Hadis ini seolah-olah umum. Apakah yang menikahinya orang yang menzinahinya, ataukah yang menikahinya bukan orang yang menzinahinya? Tetapi para ulama ada juga mengatakan bolehnya menikahi wanita hamil itu khusus bagi yang menzinahinya saja. Tapi yang tidak menzinahinya hanya untuk menyelamatkan rasa malunya saja, maka tetap dalam agama tidak boleh. Karena tidak boleh mengairi air kebun yang sudah diairi orang. Ini kinayah dari Nabi. Tapi dalam mazhab yang lain, mazhab Maliki dan Hambali mengatakan tidak boleh menikahi wanita hamil. Apakah hamilnya atau apakah dinikahi orang yang menghamilinya atau dinikahi bukan orang yang menghamilinya, tetap tidak boleh secara mutlak sampai melahirkan. Jadi sini ada dua pendapat. Ada yang membolehkan tapi dengan catatan bagi yang menzinahinya saja. Itu pun setelah menikah tidak boleh digauli sampai dia melahirkan. Tapi ada yang mengatakan mutlak tidak boleh. Dan inilah pendapat yang kuat sebenarnya. Karena Syekh bin Baz rahimahullahu taala ditanya tentang hukum orang yang menikahi wanita hamil dari hasil zina itu. Beliau mengatakan la yajuzul aqdu 'alaiha hatta tathura. Tidak boleh melakukan akad pernikahan sampai betul-betul wanita itu suci, artinya melahirkan anaknya. Dari sini kita tahu bahwa fatwa beliau dilarang mengikuti mazhab Hambali tentunya. Tetapi kalau seandainya wanita hamil kemudian dicerai, kemudian dia hendak menikah lagi, maka ini sepakat ulama, tidak ada khilaf, tidak boleh menikahi wanita yang sudah hamil karena sebuah perceraian. Ini kan bukan zina, dia menikah tapi hamil oleh suami pertamanya, kemudian diceraikan, kemudian hendak menikah lagi, maka tidak boleh dinikahi wanita ini. Sepakat tidak ada khilaf sampai bayinya melahirkan. Jadi yang jadi khilaf adalah wanita yang hamil karena zina. Itu yang dikhilafkan para ulama. Tetapi kalau itu sudah terjadi, al-akhwat kata para ulama, an yu'adal aqdul an. Sebaiknya kalau dulu pernah menikah dan istrinya sebelum dinikahi sudah hamil karena dia, maka sebaiknya pernikahannya diulang. Sebaiknya pernikahannya diulang. Ini perkara yang keempat. Perkara yang kelima, menikahi wanita yang bukan ahli kitab. Umpamanya ada seseorang menikahi wanita dan agamanya Hindu atau Buddha atau Konghucu atau Tepekong atau apa, itu agama-agama di luar daripada ahli kitab, ya.
Maka wanita-wanita di luar ahli kitab, maksudnya Yahudi dan Nasrani, kalau Yahudi dan Nasrani boleh, laki-lakinya Muslim, wanitanya Yahudi atau wanitanya Nasrani, dalam Islam masih dibolehkan, tapi dengan tata cara Islam pernikahannya. Tapi kalau wanitanya dia bukan Yahudi, dia bukan Islam, tapi Hindu, Buddha, Konghucu atau apa namanya, maka dilarang, tidak boleh. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tankihul musyrikati hatta yu'minna wala amatun mu'minatun khairun min musyrikatin walau a'jabatkum. Janganlah kalian menikahi wanita-wanita musyrik sehingga mereka beriman. Sungguh budak perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, walaupun perempuan musyrik itu sangat menggodamu. Jadi kalau seandainya ada seorang muslim menikah dengan wanita selain daripada ahli kitab, maka hubungan suami istrinya dianggap berzina. Dan kalau punya anak, anaknya dianggap anak zina. Tidak boleh. Maka hati-hati bu. Ya, kalau ibu punya anak perempuan atau anak laki-laki, perhatikan jodoh mereka. Jangan nyasar pula ke orang-orang kafir, karena bahaya. Ataupun sebaliknya, ahli kitab tapi masalahnya perempuannya dari kita, wanitanya seorang muslimah, laki-lakinya Yahudi ataupun Nasrani, tetap tidak boleh. Jadi kalau wanita muslimah menikah dengan laki-laki Nasrani atau laki-laki Yahudi, tetap tidak boleh. Pernikahannya kalau dilanjutkan dianggap berzina. Jadi yang dibolehkan itu cuma satu perkara saja, laki-lakinya dari kita, perempuannya Nasrani atau Yahudi. Tapi sebaiknya janganlah cari Yahudi ataupun Nasrani. Wanita muslimah lo berserak di mana-mana. Ngapain pula cari wanita-wanita di luar daripada Islam? Karena sudah banyak membuktikan survei itu, ketika laki-lakinya muslim, perempuannya ahli kitab, kemudian punya anak, anaknya jadi gado-gado bu. Ada yang ikut agama bapaknya, ada yang ikut agama ibunya. Udah kayak rumah tangga rujak bu. Macam-macam di situ rasanya, ada yang kecut, ada yang manis, ada yang nggak jelas jadinya kan. Ya. Maka sebaiknya carilah yang seagama. Ini yang kelima. Yang keenam, nikah mut'ah. Nikah mut'ah ini tradisi orang Syiah. Al-Imam Ibnul Mundhir rahimahullahu taala mengatakan, Ja'anil awaili rukhsah, Ja'anil awaili ar-rukhsatu fiha wa la a'lamul yawma ahadan yujizuha illa ba'du rawafid. Kata beliau, memang dulu di zaman Rasul pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan rukhsah boleh nikah mut'ah, tapi hari ini kata beliau, aku tidak tahu ada satupun ulama ahli sunnah yang membolehkan nikah mut'ah kecuali orang Rafidhah. Orang Rafidhah itu orang Syiah. Bahkan Imam Al-Qadhi Iyad mengatakan, wa qad waqa'al ijma'u min jami'il ulama'i ala tahrimiha illa rawafid. Sepakat para ulama, semua ulama sepakat tentang haramnya nikah mut'ah itu, kecuali orang-orang Syiah. Jadi kalau sepakat artinya tidak ada khilaf. Maka kalau seandainya seseorang terjadi melakukan nikah mut'ah, maka pernikahannya dianggap zina dan anaknya hasil zina. Karena tidak ada beda mut'ah itu dengan menyewa pelacur. Apa bedanya? Nikah mut'ah itu dengan menyewa pelacur itu kurang lebih saja. Seperti itu gambarannya. Seorang laki-laki datang ke lokalisasi, kemudian tawar-tawaran berapa harganya, kemudian melakukan hubungan suami istri. Itulah zina. Begitulah nikah mut'ah. Jadi kurang lebih saja gambarannya. Makanya
Kalau seandainya orang terjerumus kepada nikah mut'ah, maka hubungan suami istri dianggap berzinah dan anaknya dianggap anak hasil zina. Ini yang keenam. Kemudian yang ketujuh, menikah dengan wanita yang masih ada masa idahnya. Umpamanya ada seorang wanita dicerai oleh suaminya. Wanita yang dicerai suaminya itu kan kondisinya macam-macam, Bu. Satu, kadang-kadang dia dicerai dalam kondisi hamil, ataupun dia tidak hamil, dia wanita haid dan sudah digauli, ataupun diceraikan belum digauli, atau dia sudah menopause, sudah tidak keluar darah haid. Itu kan masa idahnya macam-macam, Bu. Kalau wanita hamil masa idahnya sampai melahirkan. Kalau wanita yang masih haid berarti sampai 3 kali haid atau 3 kali sucian haid. Kalau wanita yang sudah menopause 3 bulan dan itu. Jadi wanita-wanita itu ada masa idahnya setelah dicerai talak pertama atau talak kedua. Lah apabila ada seorang wanita diceraikan oleh suaminya, anggap saja saya contohkan wanita yang masih normal haidnya. Berarti setelah diceraikan suaminya, dia tidak boleh menikah lagi selama 3 kali sucian haid. Artinya ya kurang lebih 3 bulan. Kalau seandainya di tengah-tengah karena sudah tidak sabar, sudah benci dengan suaminya, ingin menikah lagi dengan laki-laki lain, atau memang dia menikah itu gara-gara orang ketiga, akhirnya dia menikah masa idahnya belum selesai, maka pernikahannya dianggap berzina. Tidak sah. Tidak sah menikahi wanita di masa haid, di masa idahnya. Selesaikan dulu idahnya. Kalau habis diceraikan, selesaikan idahnya 3 kali sucian haid, baru setelah itu menikah. Tapi kalau seandainya belum selesai masa idahnya, maka kemudian dia menikah dengan laki-laki lain, tidak dianggap sah. Kenapa? Karena wanita yang berada di masa idahnya itu masih statusnya istri orang. Karena bisa saja suami yang pertama ingin rujuk. Berarti ada kemungkinan suami yang menceraikannya kan rujuk. Berarti kalau rujuk status dia masih istri. Makanya wanita yang berada di masa idahnya itu masih ada kewajiban suami memberikan nafkah, karena itu masih dianggap istri yang tergantung. Kecuali kalau sudah hilang masa idahnya, berarti sudah sah, dia bukan lagi istri daripada suami pertamanya, boleh dia nikah. Kalau ada orang nekat di masa idahnya kemudian dia menikah, tidak sah pernikahannya, dan hubungan suami istrinya dianggap zina, turunannya dianggap hasil zina. Ini harus dipahami. Ini yang ketujuh. Bahkan ada sebagian ulama berpendapat, barang siapa yang menikahi wanita di masa haidnya, bukan hanya tidak sah pernikahannya, tapi dia tidak boleh menikahi dia sampai kiamat. Kenapa? Karena ada kaidah, man istajala qabla awani uqiba bihirmani. Barang siapa yang tergesa-gesa sebelum waktunya, maka diharamkan selamanya. Wanita di masa iddah ini belum waktunya dinikahi, malah dinikahi pula, maka diharamkan selamanya. Ada sebagian ulama berpendapat seperti itu. Ini yang nomor 7. Yang nomor 8, tidak boleh menggauli dalam ikatan sebuah pernikahan kalau istri atau suami ini adalah dari orang-orang yang haram dinikahi. Kan ada tuh wanita-wanita yang haram dinikahi, tidak boleh, karena ada hubungan mahram dengan dia. Kalau ada hubungan mahram dengan dia, maka tidak boleh. Karena orang yang dilarang dinikahi itu kan pertama karena ada hubungan kekerabatan. Hubungan kekerabatan tuh seperti orang tua sampai nasab ke atas, atau anak sampai nasab ke bawah. Jadi itu tidak boleh. Bibi itu juga tidak dibolehkan. Dan itu dijelaskan ya, tentang wanita-wanita yang tidak boleh dinikahi itu disebutkan di dalam Al-Quran.
di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa illa ma qad salafa innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila." Janganlah kalian menikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh ayah-ayah kalian kecuali kejadian pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu sangat keji dan dibenci oleh Allah dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akh wa banatul ukh wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhwatukum minar radha'ah wa ummahatu nisaikum wa rabaibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihin fa in lam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum wa halailu abnaikum alladhina min aslabikum wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salafa innallaha kana ghafurur rahima. Apa kata Allah? Diharamkan atas kamu menikahi ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan seayahmu, saudara-saudara perempuan seibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu yang menyusuimu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu istri-istrimu atau mertua, anak-anak perempuan dari istrimu atau anak tiri yang dalam pemeliharaan dari istri yang telah kamu campuri. Tetapi jika kamu belum mencampuri dengan istri itu dan sudah kamu ceraikan, tidak berdosa kamu menikahinya. Dan diharamkan bagimu istri-istri anak kandungmu, menantu, dan diharamkan pula mengumpulkan dalam pernikahan dua perempuan yang bersaudara kecuali kejadian pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Ini orang-orang yang disebutkan dalam surah An-Nisa ini semuanya tidak boleh dinikahi. Kalau ada orang yang menikahi mahramnya, maka hukumnya berzina, tidak sah. Nah, ini karena wanita-wanita ini dilarang untuk dinikahi, haram. Termasuk juga tadi yang ke-9, berpoligami dengan mengumpulkan dua saudari. Pamannya ada laki-laki menikah dengan perempuan, kemudian dia nikahi lagi kakaknya atau adiknya, pokoknya dua bersaudari, satu saudari gitu ya. Maka kalau kemudian dikumpulkan dalam satu waktu berpoligami, tidak sah pernikahannya, dianggap zina. Ataupun yang ke-10, menikahi dengan saudari susuan, maka itu tidak boleh. Karena di zaman Rasul ada gitu ya, seorang sahabat yang menikahi wanita susuan, dia tidak tahu awalnya, setelah kemudian diberitahu jadi tahu, akhirnya bercerai padahal anaknya sudah banyak kan ya. Maka ini juga tidak boleh. Dan yang terakhir tentunya ini yang paling parah adalah kumpul kebo. Bukan kebo yang betul yang kumpul, orang dikebo-kebokan ya, karena kayak kebo dia kumpul. Kebo kan kalau ngumpul dengan kawannya gitulah, nggak mungkin dia terpisah tuh, dia kumpul-kumpul aja di situ. Nah itu banyak sekali orang yang belum menikah hidup satu atap. Ada kan Bu, banyak di Batam ini. Kalau jadi wanita simpenan orang-orang dari Singapura kan banyak tuh. Naudzubillah ya. Kadang-kadang yang lebih parah lagi, saya dapat cerita, ini si istri ini punya suami di Jawa, tapi kadang dia menikah lagi dengan ape-ape dari Singapura. Ini kan ya Allah ya Rabbi, ini banyak di Batam ini kan. Naudzubillah. Tidak boleh wanita yang sudah menikah, tidak boleh dia berpoligami. Yang boleh poligami itu laki-laki ya. Atau memang sama sekali tidak terikat dengan pernikahan, hidup satu atap, maka ini dianggap berzina. Naudzubillah, tidak dibolehkan dalam Islam. Dan kalau dia melakukan hubungan ya zina, anaknya hasil zina kan itu. Maka dan ini sebuah tanda-tanda dari tanda-tanda akhir zaman. Kata Nabi, inna min asyratis saati an yurfa al-ilmu wa yanshurul jahlu wa yafsu zina.
Di antara tanda-tanda dekatnya kiamat adalah diangkatnya ilmu, tersebarnya kejahilan, dan tersebarnya perzinahan di mana-mana. Inilah 11 perkara jangan sampai ada pada suami istri, kalau tidak maka dianggap berzina dan anaknya anak hasil zina. Dan anak hasil zina itu kasihan hidupnya. Sebenarnya kalau orang tuanya paham kalau dia punya anak hasil zina itu, apa tidak kasihan dengan anaknya? Pertama, dia tidak boleh nasabkan kepada bapaknya. Anak hasil zina itu hanya boleh dinasabkan kepada ibunya. Yang kedua, dia tidak mendapatkan warisan dari bapaknya. Dia hanya mendapatkan warisan dari ibunya. Jadi sekaya apapun bapaknya itu gak dapat warisan. Yang ketiga, dia tidak ada hubungan mahram dengan bapaknya. Dia hanya ada hubungan mahram dengan ibunya saja. Coba terputus 3 perkara ini. Terputus perwalian, terputus nasab, terputus mahram, dan terputus waris. 4. Ya kan? 4 perkara terputus kepada orang yang atau anak hasil zina ini. Ya, kalau dia hasil zina ini perempuan, maka bapaknya tidak bisa jadi wali. Dianggap tidak punya wali. Lalu siapa walinya? Nabi SAW mengatakan, fasultanun waliyun ma la waliyalahu. Walinya penguasa, dalam hal ini Pak KUA walinya. Karena dia tidak punya wali, kasihan kan jadinya. Dia tidak dapat waris walaupun kaya bapaknya, kasihan akhirnya tidak dapat waris. Dia tidak jadi mahram, gak bisa ya kan jadi mahram. Kalaupun jadi mahram itu karena menikahi ibunya. Jadi kalau seandainya ada seorang laki-laki sebelum menikah berzina dengan calonnya, kemudian hamil, kemudian punya anak perempuan, maka hubungan mahram antara si bapak dengan si anak itu bukan karena anak biologis, tetapi karena dia menikahi ibunya. Seperti saya menikahi janda yang punya anak. Jatuhnya itu berarti seolah-olah dianggap anak bawaan, nggak ada hubungan mahram. Kasihan jadi anak zina ini. Tapi pun walaupun dia tidak ada hubungan mahram, tetap tidak boleh dilakukan pernikahan, karena ada darah dia yang mengalir di anak itu secara biologis ya. Jadi tolong hati-hati, ini perkara penting dalam rumah tangga. 11 perkara yang dijelaskan oleh para ulama. Taib, sampai di sini kita buka tanya jawab saja. Silakan kalau ada yang bertanya. Ada yang gitu. Ya, ada pertanyaan di sini. Ustadz, bagaimana hukumnya suami istri yang dulu nikah belum dalam keadaan kafir, kemudian masuk Islam sekeluarga, apakah suami wajib nikah ulang? Tidak. Kalau sekeluarga masuk Islam maka tidak perlu diulang pernikahannya. Sudah dianggap suami istri sah. Dan itu terjadi kepada putri Nabi SAW, Zainab. Zainab itu punya suami namanya Abul As ibn Rabi. Abul As ibn Rabi ini pergi ke Syam berniaga. Rupanya di tengah-tengah keberangkatan dia ke Syam, Nabi diangkat jadi Nabi. Jadi mertuanya jadi Nabi. Dia tidak tahu kalau diangkat jadi Nabi. Jadi Zainab beriman kepada ayahnya. Ketika kemudian suaminya datang dari Syam, maka Zainab mengajak suaminya untuk beriman, tapi tak mau. Tapi saking cintanya Zainab kepada Abul As ibn Rabi, tetap saja mereka berumah tangga karena belum ada larangan seseorang menikahi orang musyrik. Maka masih hidup satu rumah. Sampai ketika hijrah Nabi SAW, terjadi perang Badar. Abul As ikut dalam tentara Abu Jahal, ketangkap jadi tawanan, tapi kemudian dibebaskan oleh Nabi dan dikembalikan tebusannya kepada Zainab. Kemudian setelah itu dia melakukan perniagaan, rupanya ketangkap lagi kaum muslimin. Akhirnya minta perlindungan Zainab. Setelah dia balik ke Mekah, mengembalikan semua dagangannya orang-orang Quraisy, dia balik ke Madinah, kemudian mengislamkan dirinya. Setelah dia Islam, maka Rasul mengizinkan untuk kembali berumah tangga dengan Zainab tanpa diulang pernikahannya. Jadi masuk Islam saja langsung disuruh itu istri.
Dari sini istimbat hukumnya kalau ada Nasrani gitu, dua-duanya masuk Islam, maka tidak perlu diulang pernikahannya, sudah sah pernikahannya. Wallahu a'lam. Sudah tidak ada, alhamdulillah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.